Di situ bertuliskan gimana tadi malam tidur nyenyak. Mbak Dian agak merinding di situ kan. Ini siapa yang nulis? Ini siapa? Kayaknya kemarin nggak ada tulisan kayak gini deh. Apa jangan-jangan aku nggak baca tadi malam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rauh, Sugeng Rahayu semuanya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Bara Balakarsa dalam channel Aksara Karsa. Nah, kembali lagi kita akan membawakan cerita. Cuma ini cerita dari DM. DM teman-teman pembaca setia semuanya. Nah, di sini ceritanya di DM itu ceritanya tentang itu ada orang gitu kan, orang yang suka bunuh-bunuh kucing. Dan itu satu orang dan mungkin ya agak gangguan, entah itu gangguan jiwa atau ya masalah lain, saya nggak tahu karena emang disebutkan itu cuma gangguan jiwa dan nggak disebutkan hal lain, cuma orangnya aneh gitu kan. Nah, sebut aja nih orang yang agak aneh ini namanya itu Temon. Nggak terlalu tua, usianya kisaran 31 tahun. Nah, ini yang bercerita adalah Mbak Dian. Mbak Dian, dan itu udah lama ya ceritanya, di tahun 2000-an. Dimana rumahnya Mbak Dian itu bener-bener masuk di pelosok banget, dan daerahnya itu daerah Jawa Timur. Di situ ada kejadian yang cukup aneh. Oke, pasti penasaran dong ceritanya kayak gimana. Tapi jangan lupa sebelum itu subscribe dulu, like dulu, penuhi komen di bawah. Jangan lupa buat share sebanyak-banyaknya jika itu berkenan di hati para teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, cerita kali ini itu berasal dari DM Twitter atas nama Mbak Dian ya, bukan nama sebenarnya. Nah, Mbak Dian ini bercerita di tahun ketika masih sekolah, itu di tahun 2000. Waktu itu Mbak Dian itu masih kelas 1 SMA, di mana Mbak Dian ini ada acara persami, perkemahan Sabtu Minggu. Dan dari pihak ibunya Mbak Dian ini kan kerjanya di pabrik ya, di pabrik, dan itu ada acara piknik gitu, piknik keluarga lah, bisa ngajak keluarganya. Nah, di rumahnya Mbak Dian itu cuma 4 orang, bapaknya Mbak Dian, ibunya, sama adiknya. Nah, di sini kan ibunya itu ngajak bapaknya sama adiknya, karena emang Mbak Dian nggak bisa ikut, ya karena ikut persami kan, nggak bisa ikut. Nah, leganya di sini kan pasti ya kalian sama-sama sibuk, Mbak Dian nggak mungkin ditinggal gitu kan. Kalau emang nggak ada persami pasti diajak juga. Saya juga kasihan kalau di rumah sendirian, soalnya sering juga beberapa kali tinggal di rumah sendirian kalau ada acara mungkin di keluarganya Mbak Dian, itu ada acara, mungkin acara hajatan dan lain-lain gitu. Nah, di situ Mbak Dian mau berangkat nih, diantar sama bapaknya. Sampailah di sekolah, dan jaraknya itu sekitar 1 jam karena rumah Mbak Dian ini cukup pelosok banget, dan jaraknya ya gimana ya, ke kota gitu, harus ke kota sekolahnya karena di dekat-dekat itu nggak ada sekolah negeri. Nah, di situ sampailah di sekolahnya Mbak Dian, pamitan gitu Mbak Dian sama bapaknya, salam gitu, ditinggal. Dan ketika udah masuk ngikutin acara mau persami, mau upacara, itu Mbak Dian merasakan perutnya sakit banget perutnya. Bahkan Mbak Dian bilang seperti ya ditusuk-tusuk jarum gitu, bahkan kepalanya pening, tubuhnya lemes. Dengan refleks beberapa temennya tuh bilang sama guru, ayo kita bawa ke UKS. Dibawalah Mbak Dian ke UKS, dirawat
sama wali kelasnya Mbak Dian, Pak Wasno namanya. Dan juga, itu ya juga wali kelas sekaligus guru ya dari Mbak Dian dan teman-temannya. Itu ditanya, kamu kenapa Dian? Gak apa-apa Pak, sebenarnya cuma kok perut saya tiba-tiba sakit gitu. Padahal saya nggak makan apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain. Ya udah kamu istirahat dulu. Nah di situ kan baru menunjukkan pukul 3 dan Mbak Dian tiduran lah, tapi nggak mending sama sekali. Dan Mbak Dian merasa temennya sama beberapa guru itu terlalu mengkhawatirkan Mbak Dian, terlalu iba sama Mbak Dian. Mbak Dian kan orangnya gimana ya? Kan ada ya beberapa orang itu yang emang nggak mau dikasihani gitu loh, nggak mau ngerepotin. Kan ada beberapa orang seperti itu. Nah, contohnya Mbak Dian, karena rasa nggak mau ngerepotin, terus nggak mau dikasihanin gitu kan, akhirnya minta manggil temennya, namanya Aldi disuruh buat manggil Pak Wasno. Dan di situ Mbak Dian bilang, Pak, saya mau pulang aja Pak, itu kan daripada saya ngerepotin. Sebenarnya Pak Wasno nggak merasa direpotin gitu loh, tapi Mbak Dian bersikeras bahwa dia pengen pulang. Kemudian ya gimana ya, ya udahlah, Pak Wasno pinjem mobil ke sekolah, diantarlah Mbak Dian menuju ke rumah. Itu ya pokoknya pukul ya 4 lebih lah, 4 lebih, dan itu emang udah senja banget kan. Nah di situ Mbak Dian diantar lah, jaraknya ya sekitar 1 jam kan, mau naik motor atau mobil sama aja, 1 jam. Sampailah di rumah Mbak Dian. Tapi Pak Wasno agak khawatir kenapa? Karena ada beberapa rumor yang gak enak mengenai desa Mbak Dian yang didengar sama Pak Wasno. Rumor apa? Rumor di mana ada satu orang yang itu gimana ya? Biasanya kan orang suka kucing ya. Ya mungkin kalau nggak terlalu suka kan cuma suruh pergi lah. Tapi enggak. Yang Pak Wasno dengar namanya adalah Emon, dan ini kucing. Kalau misalnya ada kucing di depannya itu langsung dibunuh kemudian digantungin, entah itu skamling, bahkan ke beberapa tempat yang itu bikin mencekam, bikin ketakutan orang. Nah, ada kejadian yang paling gempar itu ketika Pak RT. Pak RT itu subuh mau masjid, buka pintu langsung kaget karena di depan pintu itu udah bergelantungan bangkai kucing yang masih darahnya itu netes. Wah, saya nggak paham lagi tuh apa yang diinginkan oleh Mas Temon itu. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Nah, Pak Wasno itu dengar kabar-kabar yang miring, kabar-kabar yang mencekam di desanya Mbak Dian. Tapi Pak Wasno mau ngomong nih agak gimana ya, agak mungkin gak sopan gitu kan. Tapi ya khawatir gitu. Tapi tetap tanya, Dian, kamu gak apa-apa nanti di rumah? Gak ada orang tuamu di dalam? Kok sepi banget gitu kan. Pak Wasno sambil tanya, ini emang gak ada Pak. Sambil apa ya, emang gak ada Pak gitu kan, ucap Mbak Dian sambil memegangi kepalanya karena emang pusing dan juga perutnya sakit, lemes. Beneran kamu gak apa-apa Dian? Kamu lemes, kamu sakit kayak gini, siapa yang bakal rawat kamu? Udah Pak, gak apa-apa Pak, yang penting saya di rumah, nanti saya minum obat terus tidur, moga-moga besok udah sembuh, jawab Mbak Dian dengan ya simpel karena emang nggak mau ngomong banyak ya, gimana sakit gitu loh, nggak mau ngomong banyak. Akhirnya mau khawatir juga anaknya juga kayak gini gitu kan, nggak mau direpotin gitu kan. Akhirnya ya udah Pak Wasno pamit dengan mobilnya terus pergi. Dian masuk. Nah di situ Mbak Dian masuk tapi ada perasaan aneh. Iya ya, sendirian di
Tadi Pak Wasno khawatir kalau Mas Temon nanti malah main ke rumah terus ya nggak apa-apa lah gitu. Mbak Dian nggak terlalu mempermasalahkan itu, toh juga nanti dikunci semuanya biar aman karena Mbak Dian di rumah sendirian, dia masuk dengan emang ya terhuyun-huyun lah sambil megang tembok jalan dekat kamar. Nah di situ kan Mbak Dian copot baju, ganti baju gitu kan, ganti sama jaket yang agak tebel karena emang rasanya itu dingin banget. Dia langsung rebahan di kasur. Dan ada kebiasaan aneh dari Mbak Dian, dimana ketika ada perasaan cemas, ada perasaan gak tenang, dan ada perasaan itu gak bisa tidur, Mbak Dian selalu julur tangan biar tangan itu dijilat sama kucingnya. Dan ini sekedar info aja, kucingnya Mbak Dian tuh banyak banget, ada 20-an lebih, ya puluhan lah. Jadi Mbak Dian tuh merasa gak kesepian, bahkan ketika ditinggal keluarganya itu ke tempat kerabat buat hajatan itu nggak merasa kesepian ya karena ada teman-teman, yaitu kucing-kucingnya itu. Nah di situ Mbak Dian udah mau terlelap, mau tidur, tapi tiba-tiba lampu mati, dan itu maghrib ya, mati lampu. Dan suasana kalau udah habis maghrib kan di desanya Mbak Dian itu udah sepi banget kan, jarang ada orang yang keluar mau minta bantuan siapa, mau tanya siapa nggak tahu kan. Yang Mbak Dian dengan ya tenaga apa adanya itu kan, lemas gitu kan, jalan cari di lemari, cari di beberapa tempat lilin untuk menerangi kamarnya biar nggak terlalu was-was ketemu. Tapi ketika mau dinyalain ada suara seperti pintu, suara seperti pintu yang ya terbuka. Tapi Mbak Dian, pintu dari mana ya pintu ya? Diceklah satu persatu pintu belakang, pintu samping, pintu depan, bahkan jendela dicek sama Mbak Dian, nggak ada yang terbuka. Tapi kemudian ada kayak suara langsung dicari arah sumber suaranya sama Mbak Dian. Ya sambil megang tembok cari arah sumber suara itu di gudang ya. Di gudang pas dicari dengan bantuan cahaya lilin, cuma kucing gitu kan. Mbak Dian thinking karena emang di situ ada kucing, mungkin kucingnya lompat-lompat akhirnya menimbulkan suara seperti itu gitu kan, jatuh. Tapi ada satu yang aneh menurut Mbak Dian, di genteng itu ada sedikit cahaya yang itu kayak gentengnya tuh geser. Apa jangan-jangan kucingnya main di genteng terus jatuh ya, pikir Mbak Dian. Mbak Dian nggak mau mikir macam-macam ya. Nah di situ ketika Mbak Dian mau beranjak tidur, mau beranjak ke kamarnya buat tidur, itu ada radio bapaknya yang masih nyala. Radio pakai baterai itu, yang pakai baterai radio lama itu kan, karena memang jarang banget tahun 2000 itu ada yang punya TV. Nah di situ ada suara radio, beritanya menceritakan tentang kasus-kasus pembunuhan, di mana ada beberapa kasus itu di kota-kota sama di beberapa desa, dan satu keluarga itu dibantai. Kemudian ketika udah dibantai, semua jasad-jasadnya tuh digantung secara rapi, dan sampai sekarang itu belum ditemukan dan masih buron. Yang paling mencengangkan adalah korban terakhir itu dari desa sebelah, dari tangga desanya
Mbak Dian, tangga sebelah, mungkin 4 desa dari tanya Mbak Dian ketakutan di situ, tapi dicek lagi, wah pintu-pintu udah kekunci apa belum, takutnya nanti ada yang masuk secara nggak sengaja gitu kan. Tapi ya udahlah, nggak terlalu dipikirin karena emang ya rasa takutnya Mbak Dian, rasa was-wasnya Mbak Dian itu kembali lagi kalah sama rasa sakit di perutnya. Kemudian terhuyun-huyun, pegang tembok sambil pegang lilin, sambil ya kunci-kuncinya itu pada ngikutin Mbak Dian. Rebahan, letakin, tapi sebelum itu kan letakin lilin dulu, kemudian rebahan, kembali lagi Mbak Dian dengan dengan kebiasaan anehnya itu julin tangannya ke bawah agar dijilatin kucing-kucingnya biar agak tenang. Itu tapi aneh, ketika tangannya dijulur ke bawah ada sedikit kayak benturan, tangannya seperti ditendang atau ditabrak. Ya Mbak Dian lagi positif thinking kan, kucing mungkin ya, kenapa bandel banget sih nih kucing, biasanya nggak kayak gini gitu kan, biar Mbak Dian. Tapi ya udah, nggak dipikirin lagi, kemudian tangannya jilid ke bawah lagi biar dijilat sama kucing. Tapi kembali lagi ada suara kucing gitu, kayak kucing yang apa ya, memberontak, cuma beberapa detik aja terus hilang. Mbak Dian sempat bangun mau ngecek, tapi udah capek banget, gitu kan, capek, sakit gitu kan, lemas. Ya udahlah besok aja gitu kan, kalau udah terang. Tangan julung lagi, dijilat sama nyalain. Nah, itu ada suara kayak air keran, tes. Ini Mbak Dian aneh, apa gara-gara ini aku lemes ya, kan keran ada di depan, karena suara keran yang bocor itu kedengaran dari ruang tamu, tapi ruang kamar kan di belakang, paling belakang, gimana caranya bisa denger? Mungkin cuma kupingku aja yang salah nih gitu kan. Sambil mikir, tangannya megang kepala, megang perut, karena emang nahan sakit kepala sama sakit perut kan. Di situ Mbak Dian kembali lagi rebahan, tangannya situ kembali lagi ambil tapi Mbak Dian nggak mau maju. Cuma yang bikin aneh adalah biasanya kan tekstur kalau dijilat kucing kan ada kasar-kasarnya dan nggak terlalu basah, tapi di situ lidahnya itu nggak terlalu kasar seperti kucing, bahkan kayak terlalu basah, nggak seperti kucing yang jilat pada umumnya. Tapi ya kembali lagi Mbak Dian udah capek, udah sakit, lemes gitu kan. Kemudian Mbak Dian relap. Pagi hari Mbak Dian terbang pukul jam 8 pagi. Di situ Mbak Dian ketika buka mata itu cukup kaget. Kenapa? Ada tulisan di dinding depan yang ia lihat, dan itu ditulis dengan arang. Tahu kan arang? Yang dari pohon itu kan. Nah, di situ bertuliskan gimana tadi malam tidurnya nyenyak. Mbak Dian agak merinding gitu kan. Ini siapa yang nulis? Ini siapa? Kayaknya kemarin gak ada tulisan kayak gini deh. Apa jangan-jangan aku nggak baca tadi malam ya? Jangan-jangan adikku yang iseng. Cuma ketika Mbak Dian mulai bangun buat tidur, ada suara seperti rembesan air
tetesan air. Tes, tes, tes. Ketika Mbak Dian mau mencuci muka toilet, di situ ada hal yang sangat membuat Mbak Dian itu trauma, bahkan sampai sekarang. Ada apa? Di situ dengan jelas Mbak Dian berteriak histeris karena melihat beberapa bangkai kucing yang udah tergantung secara rapi. Kali jemuran itu udah berisi kucing-kucing yang bergantungan. Gak ngeri gimana? Darahnya masih baru, masih netes. Mbak Dian langsung teriak terus. Wah! Akhirnya kan dari teriakan itu kan warga-warga yang samping-sampingnya Mbak Dian, tetangga-tetangganya itu kan khawatir karena emang udah tahu bahwa Mbak Dian di rumah sendirian, karena emang udah pamit keluarganya itu ada acara piknik pabrik ibunya Mbak Dian. Kemudian wah langsung kan, Dian, kamu kenapa Dian? Buka pintunya karena pintunya dikunci. Ya dengan kekuatan yang gak terlalu besar, masih lemes karena baru kemudian sakitnya kemarin. Mbak Dian menuju pintu depan buat buka. Di situ kita buka pintu, nggak ada Bu RT. Langsung Mbak Dian meluk Bu RT. Bu RT pun meluk Mbak Dian. Tanyalah Bu RT sama Mbak Dian. Dian, kamu kenapa Dian? Kenapa kamu? Kenapa kok teriak-teriak? Ada apa? Mbak Dian nangis di situ. Masih histeris. Masih nggak percaya apa yang Mbak Dian lihat tadi di kamar mandi. Kemudian ada beberapa warga yang masuk. Bu RT pun juga menggandeng Mbak Dian juga sama menggandeng Mbak Dian kamar mandi. Bu RT coba lihat itu, dan ketika dibuka kamar mandi sudah ada beberapa bangkai kucing yang udah bergelantung dan darahnya masih menetes ke lantai, menimbulkan suara yang tadi suara rebesan, suara tetesan. Ternyata itu adalah darah yang masih menetes. Di situ Pak RT langsung datang, mau tahu apa itu terjadi. Pak RT langsung nyeplos nih. Jangan-jangan temon nih yang ngelakuin kayak gini. Emang iseng itu orang. Besok aku hukum itu orang. Kemudian ada kerabatnya teman ini, mohon maaf Pak RT, kalau Mas Temun saya kira nggak mungkin. Ya karena Mas Temun kan udah dipasung 1 bulan yang lalu. Pak RT masa lupa? Pak RT kan juga menyaksikan ketika Mas Temun melakukan kejahatannya yang ibu membunuh kucing sembarangan, kan kita sepakat buat pasung Mas Temun kan, biar nggak meresahkan warga karena bikin onar dan bikin takut warga. Itu Pak RT cuma, iya juga ya. Terus ini lah siapa? Di situ semua yang ada di rumah ini yang menyaksikan dan melihat di mana bangkai kucingnya bergelantungan secara rapi, digantung secara rapi, masih penasaran dan membuat shock terapi semua di dalam dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang sudah melakukan perbuatan seperti itu. Sampai sekarang belum ada misteri. Oke, aduh, merinding. Gimana ya? Kucing tuh kan lucu, tapi kalau kita lihat bangkai kucing dicantol-cantolan gitu ya, saya nggak mampu sih bayangin. Mbak Dian. Aduh, ceritanya berat. Misteri. Kesimpulannya apa? Aduh, kesimpulannya apa ya? Tulis di kolom komentar.
bagi kalian yang tahu jawabannya gitu kan, ya menerka-nerka gitu kan. Saya nggak bisa ngasih jawaban itu siapa, karena saya bukan penayang, saya bukan peramal, saya bukan ahli spiritual yang bisa untuk menjabarkan hal-hal yang nggak saya ketahui, karena saya juga punya kapasitas saya sendiri. Yang mungkin tahu gitu kan, anak indigo, anak yang punya kekuatan spiritual, bisa nanti komen di bawah sebenarnya siapa sih pelakunya, nggak tahu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya untuk video kali ini. Misteri banget sih. Kayaknya bakal banyak misteri yang masuk ke DM saya. Karena emang rata-rata yang ngirim DM tuh tanya, kemudian cerita tentang misteri yang belum terpecahkan gitu kan. Ya barangkali ada yang tahu gitu kan, bisa share apakah pernah kejadian serupa. Oke. Mungkin sekian aja ya cerita kali ini, cerita misteri ya. Horor bisa juga sih, tragic juga, sok rapi. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen yang banyaknya, share juga jika itu berkenan di hati para teman-teman semuanya, biar channel ini semakin berkembang, biar channel ini semakin gede, biar menyajikan cerita-cerita menarik selanjutnya, biar nggak bosan gitu kan. Nah, mungkin sekian dari saya, Barah Balakarsa. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Anggap hanya hiburan semata, karena ini adalah sebatas ya orang yang sharing ke saya cuma menceritakan. Jazakumullah khairan, matur nuwun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.